Hai, perkenalkan nama saya Nikita Laura dengan NIM 3 digit terakhir 103. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Pecahan adalah bilangan rasional yang ditulis dalam bentuk A per B dengan ketentuan A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Sebagai penyebut, syarat yang harus dipenuhi adalah B tidak boleh sama dengan 0. Agar mudah memahami konsep pecahan, perhatikan gambar pizza tersebut. Mulanya pizza utuh lalu dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Nah, setiap bagian potongan itu bisa dinyatakan sebagai satu dari total 4 potongan atau 1/4. Ada macam-macam pecahan. Yang pertama itu pecahan sejati. Pecahan sejati itu merupakan bentuk yang paling sederhana. Artinya bilangan ini tidak bisa disederhanakan lagi menjadi bilangan yang lebih kecil. Contohnya 2/3, 1/5, 7/8, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri dari bilangan pecahan dan bilangan utuh. Contohnya 2/3/5, 4/1/7, 8/7/9, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu pecahan desimal. Disebut desimal karena penyebutnya berupa bilangan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contohnya 1/10, 3/100, 4/1000, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu pecahan senilai. Disebut senilai karena memiliki nilai akhir atau hasil pembagian yang sama. Contohnya 6/10 itu sama dengan 3/5, 4/8 itu sama dengan 1/2, 4/6 itu sama dengan 2/3, dan seterusnya. Selanjutnya pecahan senama. Disebut senama karena memiliki penyebut yang sama. Contohnya 1/7, 3/7, 4/7, dan seterusnya. Operasi bilangan pecahan, salah satunya yaitu penjumlahan. Secara umum, penjumlahan pecahan dibagi menjadi dua, yaitu penjumlahan dengan penyebut sama dan penjumlahan dengan penyebut berbeda. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama yaitu dengan cara menjumlahkan pembilangnya saja. Contoh 1/8 ditambah 9/8 itu sama dengan 10/8. Penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Hasil penjumlahan antara bilangan berpenyebut berbeda tentu lebih rumit daripada berpenyebut sama, yaitu dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Contoh, hasil penjumlahan antara 2/3 dan 4/5 itu yang pertama kita harus mencari nilai KPK antara 3 dan 5. Kita tahu bahwa KPK 3 dan 5 itu adalah 15. Maka hasil dari penjumlahan tersebut adalah 22/15. Selanjutnya yaitu pengurangan. Pengurangan juga dibagi menjadi dua, yaitu pengurangan bilangan berpenyebut sama dan berpenyebut berbeda. Pengurangan pecahan berpenyebut sama hanya perlu mengurangkan pembilangnya saja. Contoh, hasil pengurangan antara 5/3 dan 1/3 yaitu hasilnya 4/3. Pengurangan pecahan berpenyebut berbeda. Untuk mengurangkan bilangan yang penyebutnya berbeda, langkahnya sama persis dengan penjumlahan, yaitu dengan mencari KPK antara 2 atau lebih penyebut. Contoh, hasil pengurangan antara 3/4 dan 3/5 yaitu kita harus mencari KPK antara 4 dan 5. Nah, kita ketahui bahwa KPK 4 dan 5 itu adalah 20. Jadi, hasil pengurangan tersebut adalah 3/20. Operasi bilangan pecahan selanjutnya yaitu perkalian. Perkalian pecahan termasuk operasi bilangan paling mudah jika dibandingkan dua operasi sebelumnya, yaitu dengan cara cukup mengalihkan pembilang dengan pembilang serta penyebut dengan penyebut. Contohnya, hasil perkalian antara 5/7 dan 1/6 yaitu 5/42. Operasi bilangan pecahan selanjutnya yaitu pembagian. Langkah pembagian pecahan tidak sama dengan perkalian. Jika pada perkalian bisa langsung mengalihkan pembilang dengan pembilang serta penyebut dengan penyebut, pada pembagian pertama kita harus mengubahnya menjadi perkalian terlebih dahulu dengan syarat pembilang dibalik menjadi penyebut dan sebaliknya. Contoh hasil pembagian antara 6/9 dan 3/5 adalah 6/9 bagi 3/5 itu menjadi 6/9 kali 5/3, hasilnya 30/27. Jika ada pertanyaan bisa ditulis dalam kolom komentar. Terima kasih dan bye-bye.